Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa kembali bersama guru hebat, guru penggerak. Ya, berjumpa kembali dengan saya di sini dengan Pak Tommy Capino SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Seruai, Aceh Tamiang. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, dan yang menjadi pengajar praktik saya yaitu Bapak Saprianto SPD dan Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Radia SPD. Baik, dalam melaksanakan aksi nyata budaya positif, saya mengambil dua topik pembahasan, yaitu tentang pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 2 Seruai, dan tentu saja dengan adanya pembuatan kesepakatan kelas. Adapun latar belakang, yaitu kita ketahui bersama bahwasannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akan mengakibatkan masuknya budaya-budaya asing ke negara kita. Dengan masuknya budaya asing ini, jika kita tidak filter atau tidak saring, maka akan menyebabkan karakter murid kita akan menjadi negatif. Sudah banyak contohnya yang kita amati selama ini. Oleh karena itu, perlu solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Apalagi di sekolah-sekolah ini sangat penting kita laksanakan, yaitu tentang budaya positif. Ini merupakan solusi yang terbaik, dengan diharapkan dengan budaya positif ini bisa mengembalikan karakter baik positif murid kita, sehingga kita dapat menuju siswa atau profil pelajar Pancasila. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kolaborasi budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan adanya kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan para murid. Diharapkan dengan diterapkan budaya positif, murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam profil Pancasila. Adapun tujuan aksi nyata, yaitu yang saya lakukan adalah memfasilitasi murid agar dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen. 2. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga yang menjadi tolak ukur: 1. Murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanggung jawab. 2. Terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercerminnya karakter profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakan yang saya lakukan, ya tentu saja yang pertama harus berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama warga kelas. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang budaya positif. Dan yang terakhir, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Dalam melakukan kolaborasi, kita memang memerlukan dukungan. Di antaranya, apakah dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid, agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan sarana dan prasarana, sangat penting untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, sehingga kita dapat memanfaatkan kekuatan atau ketersediaan fasilitas dan dukungan orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Sehingga rencana perbaikan dan pengembangan di masa mendatang yang saya lakukan adalah melakukan evaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan,
menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang timbul, dan berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan hasil aksi nyata 1.4 saya, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara seminar yang akan diberikan oleh Pak Tommy Japino SPG dan Pak Niki Purnama SPG. Dalam judul seminar Budaya Positif di Sekolah, Aksi Nyata CGP Angkatan 7 SMA Negeri 2 Seruai Aceh Tamiang. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman, marilah sama-sama kita melihat presentasi atau seminar yang akan disampaikan oleh Pak Tommy Japino SPG. Kepada Pak Tommy, kami persilahkan dengan segala hormat. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Mungkin kawan-kawan sudah tahu budaya positif itu berarti kan budaya yang dilakukan di sekolah yang selama ini kita ada. Kalau dijadikan budaya itu berarti kan sudah menjadi tradisi. Nah, jadi kita berusaha budaya positif ini di sekolah kita ada kita wujudkan. Selama ini mungkin budaya positif agak kurang sekolah kita. Anak cabut, bagaimana cara menyelesaikannya. Ini sebenarnya tugas dari BP atau BK, tapi di sini kami sudah mendapat pengalaman juga bagi ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Banyak sekali ilmu-ilmunya yang dapat kita ambil dari CGP ini. Jadi saya nggak mau berlama-lama. Kalau kita menerapkan budaya disiplin ya, disiplin. Nah, di sini ada namanya disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu kita selama ini anak mau mengikuti disiplin karena bukan faktor internal, yaitu faktor eksternal, karena takut sama guru sekian, karena mungkin ada hukuman, ada reward segala macam. Jadi di situ bukan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin anak itu timbul diri sendiri, kemauan dia sendiri untuk mentaati. Nah, kalau sekolah kita kan kalau disiplin pasti kena hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi saya ada kuis sedikit. Ini antara ibu yang di sini. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini. Nah, ada contoh soal. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya, hukuman. Kenapa Bu Ida jawab hukuman, Bu Ida? Karena menulis kalimat 1000 kali itu kan bukan sesuatu hal yang mudah. Berat bagi anak-anak ya, dan anak-anak melakukannya. Tidak terpaksa kadang-kadang ya. Yang kedua, jadi Bu Ida jawab hukuman. Basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Masih sama, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, mengenakan sepatu seharian tidak menggunakan ya, berarti hukuman. Lalu mengelilingi lapangan basket, hukuman juga. Kita lihat jawabannya Pak Indi ya. Nah, ini jawabannya. Berarti luar biasa. Tepuk tangan semua dulu untuk guru kita. Jawaban benar sekali. Nah, kalau gitu, Bu Ida, apa beda hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu kan hasil perbuatan dia yang mendapatkan reward, kita bilangnya semacam reward yang sifatnya membawa efek jerak. Kalau konsekuensi adalah pemberian reward juga bentuknya, tapi dalam bentuk supaya dia bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia perbuat. Nah, jadi untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat itu konsekuensi
dari yang antara perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Jadi perbuatan yang mendapat mendapat reward juga, tapi dalam bentuk pembiasaan diri. Kalau hukuman itu bukan pembiasaan diri dia, tapi membawa efek jera jadinya. Oke. Suka nontonnya, mungkin kita sadar saya pun ada di posisi mana gitu di antara 5 posisi kontrol guru. Di sini kalau saya jujur, saya mau Bumi pasti ada di posisi 1 atau posisi 3. Kita lihat Bumi ya, posisi kita pemerintah selama ini mana? Adakah di antara kita yang posisi manajer? Kita dituntut memang terakhir posisi manajer. Ini kita lihat posisi di manakah kita berada selama ini. Jadi kita, oh iya, selama ini aku sadar. Jadi 5 posisi guru itu ada, pertama itu posisi penghukum. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat, seorang anak terlambat. Nah ini ibunya agak killer nampaknya ya, ibu aku ini mirip ya. Sakit. Aren panggil. Mungkin senyum deh. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Dari jom aku ya. Sempat katanya. kenapa saya harus di lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ribut. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah ini namanya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini kayak Bu Andayani. Kayaknya ya, saya tengok atau Bu ya. Mohon maaf Bu ya kalau nggak benar ya. Orang lain juga. Iya. Kita tengok perbedaannya kalau yang membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah Siapa ya? lagi gini ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ini yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Jadi anak tuh merasa nggak enak ya, gara-gara ibu ngomong gitu ya. Jadi anak ini merasa bersalah sepanjang hidupnya terus nanti gara-gara ibu tuh bilang nanti ditegur. Jadi ibu ini jadi bersalah juga karena dia. Jadi merasa bersalah dia tuh. Maaf, saya sedih dia tuh. Karena dia ibu tuh jadi susah. Itu intinya. Posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kita lihat yang ketiga. Ini posisi teman. Nah, ini kayak di sini ada juga satu guru saya tengok posisi teman. Ini saya nggak mau bilang. Naren, Awalnya sama. Saya Mahrul. cerita apa nih nak? Iya. Cara ngomongnya beda ya. Iya, Bu. Habis guru saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Siapa? Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Suryani. Ibu Suryani yang ngomong. Kalau saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin Jarang kita gini ya, jarang ya. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Baik kali guru ya. Kamu ini ada saja. Oh, beng-beng. Nah, sekarang ada lagi posisi pemantau atau monitor. Ini banyak juga kita di sini.
Hanya memantau ya, tapi dia cirinya mengingatkan peraturan-peraturan aja gitu. Kayaknya saya juga pernah kayak gini. Nah, saya juga. Ya tadi saya bilang Pak Tom itu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus Ini ibu pas sekolah kita juga begini sendiri. Harus di sekolah Jam 7. Ya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini memantau monitor, hanya mengingatkan peraturan-peraturan. Dan yang terakhir kita lihat posisi manajer, kontrol sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan. Tapi saya bilang juga ini agak sinetron gitu gayanya nanti. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Ini keyakinan dijelaskan Bapak Hengki. Menghargai diri Keyakinan sendiri ini. dan orang lain juga Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Membuat kesepakatan. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Jadi intinya anak ini tidak dimarah, Saya tapi ibu itu berusaha membangkitkan anak tadi ini untuk mencari solusi. Itu intinya manajer. Baik. Jadi anak itu punya potensi sebenarnya bisa menemukan masalah dia sendiri, tapi dengan bimbingan kita, tanpa kita memberi hukuman. Itulah kita belajar di sini sebenarnya. Sama saya ini segitiga restitusi Bu ya. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat lagi. Kayaknya cukup ya. Habis. Baik Naren. Iya, dia seperti ini, tapi perlahan-perlahan. Jadi kami diharapkan dari penghukum langsung ke bawahnya Pak Pengki, dari penghukum nanti langsung ke apa? Enggak, sebelum teman. Memantau, teman, monitor. Pokoknya ini terakhir. Tidak kita pemantau apa yang kita Pengki ya, lalu ini terakhir. Tapi pelan-pelan. Ya, menghadapi anak kita kayak gini, kita jawab satu malah jawab ya, tapi kita berusaha bagaimana nanti dengan Pengki yang kedua. Jadi ini posisi kontrol kita Bapak Ibu yang kita harus kuasai. Posisi yang mana yang bagus ternyata posisi manajer. Nanti tadi ada keyakinan kelas. Ternyata sekarang kita setiap kelas, wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Jadi di situ nanti guru tugasnya apa di si anak-anak, guru tugasnya bukan apa di si anak-anak. Itu sekolah ini di dalam kelas anak harus membuat keyakinan mencatat buku sampai habis atau masuk kelas tepat waktu. Dan itu kalau dilanggar mereka nanti, itulah melanggar keyakinan tadi. Apakah menghargai selama diskusi, dan itulah anak itu mengakui dia saya melanggar Bu, konsekuensinya apa. Jadi kita di sini mengungkapkan anak itu biar cari solusi sendiri, gitu kita arahkan. Bapak Tommy Japino SPD dan Bapak Hengki Purnama SPD yang telah menyeminarkan CGP Indonesia SPD tentang sekolah aksi nyata CGP angkatan ke-7. Kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya, kami ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin ada pengarahan dari kepala sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sampai sini ya kan, posisi kontrol guru ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, memantau, monitor, manajer dan manajer. Nah inilah kemarin yang kita diharapkan guru untuk sampai menjadi manajer, diharapkan.
Nah, untuk mencapai sampai manajer ini posisi kita sebagai guru, maka kita perlu melaksanakan yang namanya restitusi. Beda ya, restitusi dengan restitusi. Resusitasi ya, resusitasi kan perbuatan, beda. Restitusi. Ya. Nah, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau setiap anak bermasalah, kita pasti menyelesaikan itu kalau nggak kudu tari atau wali kelas dengan teknik masing-masing kita. Ya otomatis kita rata-rata memberi hukuman, memberi konsekuensi. Nah di sini sekarang kita harus menggunakan restitusi. Jadi intinya adalah untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya tanpa kita menyalahkan mereka di restitusi tadi. Yang dikenal dengan 3 tahap, namanya segitiga restitusi. Nah seperti ini, ya. Nah ini segitiga restitusi. Langkah pertama itu adalah menstabilkan identitas. Contoh, misalnya ada anak berkelahi di kelas. Kita kan biasa kita panggil, kita tanya, kenapa kalian berantem? Apa sebab begitu? Kita yang lebih dominan. Ternyata segitiga restitusi ini, langkah pertama itu namanya menstabilkan identitas. Biar anak itu yang ngomong. Misalnya, Pak, saya mau sekali sama si itu Pak. Dia bilang saya begini. Nah, kita sebagai pendengar harus menggunakan kata-kata seperti ini. Misalnya, ya, kalau Bapak digituin, Bapak juga marah. Siapapun nggak mau digituin. Ternyata ada poin-poin kata penting, kalimat penting yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi pada anak berantem segala macam, kita nggak harus bilang siapa yang salah, siapa yang benar, seperti itu. Kita dengarkan curhat mereka dulu. Nanti kita udah mereka curhat, kita bilang, ya juga ya, kalau Bapak di posisi kamu pun merasa nggak enak kalau seperti itu. Jadi dia merasa nyaman dulu. Nggak kita langsung tajak salah atau sampai benar. Nah, nanti sudah dia tenang, cooling down, kita masuk kedua, validasi tindakan salah. Nah, kita pertanyaan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena Pak, saya begini, dibela gini. Kira-kira perbuatan kamu itu salah nggak? Ya juga sih Pak, salah juga. Jadi dia tenang dulu. Dia mengakui kesalahan dia tanpa kita bilang dia salah. Itu validasi tindakan salah. Kalau di buku bahasa Inggris, validasi tindakan salah ini lain lagi, berdasarkan kebutuhan. Kenapa anak itu berbuat seperti itu? Berarti dia mempunyai kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kenapa dia berbuat seperti itu? Nah ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh anak tersebut. Mungkin di antara 5 ini tidak tercapai, sehingga dia berbuat seperti itu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi biasalah mereka kok dijejek kan, mereka punya harga diri gitu untuk bertahan, maka mereka melawan. Nah itu tidak didapatkan ya, seperti itu, seperti bully segala macam itu tidak didapatkan. Terus cinta dan kasih sayang. Nah disinilah selama ini anak ternyata buat tinggal tuh karena kurang kasih sayang. Di rumah juga tidak kasih sayang, di sini juga tidak dapat mungkin. Jadi dia buat ulah seperti itu, ingin dapat perhatian. Jadi ada kebutuhan ini yang tidak tercapai oleh dia. Jadi disitulah validasi tindakan yang salah tadi. Kita tanya, kenapa kok berbuat seperti ini? Di rumah saya Pak, bapak saya mungkin juga ngomong gitu. Tapi ada kebutuhan yang kita harus tahu dia nggak dapat, makanya dia berbuat seperti itu. Terus ada lagi kebebasan, freedom. Karena kita membebaskan, mau cabut segala macam. Kenapa seperti itu dia? Karena dia mungkin tidak ada kita buat pensi kebutuhan dia untuk karya seni segala macam, coret-coret, graffiti, nggak ada. And then kesenangan, fun. Nah betul sekali, kita selama kan terus belajar. Tidak ada makanya waktu itu kegiatan OSIS sekali-sekali refreshing. Jadi dia butuh kesegaran, kesenangan. Dan terakhir kekuasaan. Nah ini kadang-kadang dalam satu lokal itu ada yang kita kebutuhan untuk menguasai itu. Bos atau sebagai ketua kelas yang harus dihormati gitu. Jadi dia ini kalau nggak dapat dia sering buat tingkat juga ini power. Ya, jadi kenapa anak itu buat salah? Langkah pertama tadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Dengan cara kalimatnya kita jangan menyalahkan dia, tetapi kita anggap dia juga ya kalau bapak digituin juga nggak senang, siapapun manusia begitu juga nggak terima gitu. Jadi dia merasa dibela gitu. Sudah nyaman dia, baru kita masuk kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira kalau kamu berbuat seperti itu salah nggak? Ya juga sih Pak ya. Dia mengakui salah dia. Habis dia luar sih Pak gitu. Jadi kita kira-kira kenapa kamu berbuat seperti itu?
udah nyaman dia dengan tujuan kesalahan secara sendiri, kita masuk menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah yang kita buat kesepakatan di kelas. Nanti kita masuk. Kira-kira kau berbuat seperti itu, kau melanggar nggak keyakinan kelas kita sepakati bersama? Ya Pak, saling menghormati, saya langgar. Jadi dia mengaku kesalahan dan dia memperbaiki. Bagaimana komitmen kamu untuk memperbaiki itu? Oh, saya buat ini Pak, saya akan begini-gini. Jadi dia menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Inilah segitiga restitusi. Videonya ada, cuma saya nggak bisa tunjukkan ya, karena waktu kita terbatas. Jadi yang paling penting adalah di sini. Nah ini keyakinan kelas. Ada pertanyaan, apa beda peraturan tertutup kelas dengan keyakinan kelas gitu? Selama ini kita kan sudah ada keyakinan peraturan kelas kan? Ya Pak Rizky ya. Ada Pak. Setiap lokal masuk tepat waktu, jaga kebersihan, itu peraturan kan? Tapi pernahkah kita tertulis? Tidak. Peraturan sekolah ada ditempel ke tertib sekolah. Nah, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu anak-anak masuk sudah ditetapkan gitu, peraturan sekolah harus pakai baju ini. Kalau keyakinan kelas kita diskusi sama anak bersama-sama mewujudkan keyakinan apa yang kita mau diskusikan gitu. Jadi keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara siswa dengan guru. Kalau mana yang melanggar, mereka siap menerima konsekuensinya gitu. Nah, jadi bagaimana cara buat keyakinan kelas? Ya, kita lihat. Nah, ini contoh gambarnya. Saya langsung gambarnya saja. Jadi ada seorang ibu, guru, mereka menggunakan papan tulis saja. Dia itu menggunakan note stick note itu atau kertas stempel tadi. Kita buat dua bagian. Di sini kita buat kelas impian. Di sini kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi nanti ibu bagi saja masing-masing sticky note tadi, kertas stempel tadi, masing-masing ke siswa. Yang pertama warna kuning semua. Buatlah kira-kira kelas idaman kamu seperti apa. Jadi mereka kan tulis nanti kan, oh kami mengidamkan sekolah yang bersih, lokal bersih, lokal yang indah. Masing-masing orang tulis minimal satu saja atau dua. Jadi nanti mereka dapat tempel di bagian kelas idaman. Sudah? Nah, nanti dibaca. Oke, ibu baca ya, ibu tuntut boleh juga gitu. Oke, ini adalah contoh lokal-lokal idaman kita, kelas idaman. Oke, tapi nggak dibuat nama. Jadi mereka merasa dirahasiakan gitu. Oke, yang pertama, oh lokal kami mau lokal yang bersih. Dua, tertib-tertibnya diperbaiki. Tapi ingat bro, buat idaman dan kesepakatan ini tidak boleh kata negatif. Tidak boleh terlambat, tidak boleh kata tidak terlambat. Tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi, ya, jaga kebersihan. Tidak boleh kata negatif. Dari lokal kelas idaman, sebelahnya baru kita buat kesepakatan. Udah dibaca semua, wah ternyata bagus semua idaman kalian untuk lokal kita ini. Jadi sekarang kita masuk babak kedua, yaitu membuat kesepakatan kelas. Kasih lagi kertas yang warna berbeda. Terus lagi, apa yang kita sepakati tata tertib yang cukup untuk lokal kita, itu dibuat. Kalau tugas PR tepat waktu, ya kan? Nanti kalau kalian buat lagi, misalnya waktunya boleh nggak 1 menit. Pokoknya kesepakatan kelas yang kira-kira saling menyayangi, apakah tepat waktu mengumpul tugas, pakaian harus rapi segala macam, itu mereka perlu sendiri. Lalu ditempel masing-masing ke depan, dibaca lagi. Seperti itu. Nanti diskusikan oleh ibu. Jadi ibu memimpin. Oke, ibu bacakan yang pertama. Dan kalau bu dari 30 anak itu ada kertasnya sama jawabannya. Ya, menjaga kebersihan. Mungkin ada yang sama 1, 2. Jadi jatuh 1 aja. Jadi dari semua nanti yang telah ibu baca kesepakatan kelas, ambil 10 saja yang paling dominan. Mau sebanyak kali ibu. Nah 10 tadi nanti dicatat di papan tulis hasil kesepakatan kelas. Nah, dari tulis nanti kesepakatan kelas hasilnya, tunjuk 1 anak, buatlah dalam bentuk karton. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan ini? Karena nanti waktu datang ke sini pemantunya atau PP-nya, mereka akan langsung ke kelas. Saya buat juga untuk lab nanti. Gak perlu cantik-cantik kali Bu, ini saya ambil dari internet. Tengok, kesepakatan kelas ini kelas 4 ya SD ya. Cukup pakai dua meja, kalau bertanya tunjuk jari. Sekarang pun Bu, kalau ibu ikut Zoom,
itu pasti ada kesepakatan Zoom. Kalau bertanya tunggu orang selesai dulu. Kalau bertanya tunjuk tangan. Ada kan kota Zoom kan? Itu punya kesepakatan. Nah, selama Zoom nggak boleh meninggalkan ruangan kalau nggak izin. Sekarang punya peraturan seperti itu. Nah ini kesepakatan kelas kita ini boleh. Ini kan kalau bertanya tadi bekerja sama dan tolong-menolong, saling menyayangi, berbicara sopan. Ini kan kebajikan yang positif, nggak ada negatif. Tidak banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma apa? Nanti kalau banyak pun susah nanti dilaksanakan. Nah ini lagi contohnya. Nah ini kalau ibu mau bagus, desain aja, di print aja macam banner gitu aja, lebih praktis. Karena kesepakatan kelas yang bagus itu harus agak gede. Kalau kecil nanti nggak terbaca. Nah kata Bu Ida tadi nggak apa-apa, Tom suruh aja buat, karena kita akan menilai kebersihan kelas karena seminggu sekali katanya. Kita betul tangan atau kebersihan kelas. Jadi ini contoh-contoh. Ini kan nanti buat kesepakatan kelas 12 atau kelas 11 IPA. Nah ini kan agak panjang kan, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Nah ini udah kesepakatan. Jadi kalau ada nomornya melanggar, ayo kamu sudah melanggar apa? Ya Pak, saya sudah buang sampah melanggar kesepakatan kelas yaitu tidak menjaga kebersihan. Jadi dia merasa malu sendiri gitu, karena dia sudah berjanji maksudnya. Dan ini semua sudah ada di TU dan lama agak saya tunjukkan itu. Kan ada di TU, ditempel di TU itu, this is office must together work. Ada kan? Di TU kita yang gede itu. Nah itu sudah lama di luar negeri, kita baru sekarang gitu. Nah ini juga, ini kan ada sekarang kan di TU. Ini sudah lama di luar negeri, kita baru mulai. Itulah kesepakatan kelas. Jadi saya ulangi lagi, karena ini kita tahun ajaran baru, jadi nanti Bapak Ibu buat langkah pertama, papan tulis itu digunakan aja, mau pakai kartu nggak apa-apa. Bagi dua, nanti satu kelas idaman seperti apa yang anak-anak mau. Kasih ke kertas sticky note tadi, tulislah yang kita mau. Tapi jangan pakai kalimat negatif, harus positif. Lalu sudah tempel semua, nanti dibacakan. Pasti ada kata-kata nanti, ada yang menanyanya nanti itu pasti. Banyak, tapi enggak aja lelucon hiburan, tapi kita tak ambil yang ini enggak dia ini hanya mengetahui aja gimana sih anak harus mau kelas itu seperti itu. Ya, selama belajar nggak boleh ribut Bu. Terus mau ada guru jangan ada nyanyi, terserah. Nanti baru kita buat kesepakatan kelas, apa yang kita sepakati bersama berdasarkan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu pasti nilai yang positif ya, saling menghormati, saling menyayangi, tugas tepat waktu, tidak membentak guru. Jadi kita buat 1 yaitu kelas idaman, kedua kesepakatan kelas. Yang akan kita buat nanti seperti ini adalah keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelas. Dan ini kalau dibuat ditempel, kita buat kesepakatan anak-anak. Kalau nanti kalian melanggar dari kesepakatan, bagaimana konsekuensinya? Biar anak-anak sendiri yang jawab. Ya Bu, kami siap Bu, bawa tanah, bawa hukuman gitu. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini kita lihat, adakah perubahan anak kita? Dia sudah berjanji, dia mengkhianati, ya harus dia bukti. Jadi ada yang tanyakan nggak Bu? Ya, ada tanya tentang wali kelas ini tentang kesepakatan kelas. Kira-kira kapan bisa action kita Bu? Karena kami mau siap laporan. Jadi Ibu nanti usah pilih kelas waktu buat anak-anak, jangan lupa dokumentasi. Waktu mereka isi, ya kan? Waktu mereka tahu usah video Bu, foto saja, foto aja. Waktu anak menempel dan hasil terakhir. Nanti kalau perlu stiker note itu, stick note itu di meja saya ada. Ambil aja, untuk yang warna kuning atau warna apa bebas, untuk kelas idaman warna lain, untuk kesepakatan kelas warna lain. Ya, itulah stick note tadi. Warna-warni itu. Meja saya ada. Itulah kalau Ibu nggak ada, di meja saya ada, ambil saja. Mau warna apa aja ada. Jadi kalau pengen kan kertas kaca itu pengen, nggak usah kita gunakan papan tulis saja kayak gini langsung aja. Ya. Kemudian kan udah dibuat kesepakatan. Kemudian kalau melanggar, boleh nggak buat suatu sanksi? Nah kalau melanggar kami nggak dijelaskan melanggar karena kita tidak boleh menghukum anak
fisik. Nah, kira-kira kita ngomong aja, kalau mau melanggar, ayo gimana? Kita lihat dulu, tingkat pelanggaran itu berat atau sedang atau. Tapi kalau yang melanggar kayak regulasi ini, biasanya mereka siap, apakah nyapu, itu kesepakatan itu juga. Tapi untuk yang kesepakatan ini nggak boleh. Kalau melanggar nyapu satu halaman nggak usah. Jadi kita sepakatan ngomong aja, apa kalau misalnya rumah ini, ya bu kami nyapu gini. Jadi mereka kok salah pun, ayo salah kan, ya bu besok nyapu. Tahu sendiri mereka nggak perlu kita kejar lagi. Jadi ingat bu ya, tidak usah terlalu banyak. Ambil saja 7 atau 8 saja kesepakatan kelas saya. Yang paling enak anak itu mampu. Nanti yang kejadian bukan waktu dibacakan kesepakatan kelas itu ada yang nggak cocok misalnya. Misalnya kata kelas baju mau keluarkan, ya kita nggak sesuai kadang-kadang kan. Nah itu tergantung ibu bagaimana manage. Nah, baju keluarkan itu waktu kapan? Nah dijelaskan juga. Jadi kesepakatan kelas itu waktu dibacakan ada belum tentu bisa terjemahkan. Jadi kita tanya cocok nggak ini? Nggak cocok, nggak cocok. Kalau banyak nggak cocok, nggak usah pakai. Cari yang cocok saja. Jadi insya Allah kalau bisa besok yang bisa action, ambil di meja saya ada yang gede, ada yang kecil, terserah mau warna apa. Jadi ibu cuma foto-foto saja, suruh ke depan. Pasti anak lucu-lucu nanti, waktu ibu bacakan nanti ini. Dan fotonya kan. Terakhir nanti kalau udah siap ini, mau pakai ini kayak, mau pakai di print kayak segala macam, atau kami udah siap, kirim aja foto ke saya. Nanti kami gabung apa ini. Gimana Bu ya? Ada yang tanya kan? Jadi Bu Iya, Bu Umi, Bu Sapitri, Bu Andayani, Bu Ira, Pak Iskandar, Pak Rizky, Bu Arni, satu lagi siapa ya? Siapa lagi? Oh Bu Putri ya? Nah, minimal ada 4 orang aja sebagai bukti nggak apa-apa. Yang lain kalau sempat ngapain dulu, yang lain nggak sempat aja gitu. Ya. Baik, kayaknya kalau pertanyaan lagi, ini saya sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa yang disajikan oleh Pak Tommy sama Pak Niki tadi dengan mungkin itu tugas dari CGP ya. Nah di sini kan lebih terarah gitu ya anak-anak kita untuk mau mengakui kesalahan, untuk tahu aturan-aturan yang mereka buat sendiri dan mereka sendiri mungkin akan merasa ini loh kita gitu, jangan melanggar lagi dan kita tidak menunggu mereka gitu. Asik sebenarnya gitu. Nah tapi yang mau saya tanyakan ini, apakah itu aturan hanya untuk di kelas saja atau di semua tempat, misalnya seperti di lab, kayak saya di pustaka, ruang ostrix, ruang BK dan sebagainya. Apakah di situ kita juga akan membuat seperti itu atau hanya untuk ruang kelas saja gitu? Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk Bu Noni, saya memang kami membuat kakek kelas, tapi karena saya tidak buat di kelas, itu dilema bagi saya untuk laporan. Jadi saya buat nanti bisa pengen tengok tunjukkan karya saya. Nah jadi ini karena saya nggak buat di kelas, macam mana saya buat kakek kelas? Jadi saya membuat budaya positif itu di labor. Karena saya koordinator labor, jadi saya buat di labor. Jadi pertanyaan Bu Noni tadi, coba next thank you. Nah, ini latar belakang ini kami kumpul untuk ini rencana lagi ya, rencana itu dikumpulkan. Jadi ada dari buku, tolak ukurnya apa gitu tadi. Jadi kalau saya Bu Noni nanti untuk di lab sama kayak pustaka ataupun di mungkin di lab kesenian atau apa nanti di lab komputer. Jadi saya juga cara sama, kita buat namanya kesepakatan labor. Karena labor itu kan kelas juga. Biologi itu halaman pun kelas. Jadi untuk pustaka bisa kita buat juga. Nanti kita buat nanti pustaka idaman seperti apa? Kan bagus juga untuk menoni untuk refleksi apa sebenarnya mereka dalam ke maraton dan tanding kepala pustaka bisa digunakan ini. Penerapan apa kelas tidak pustaka idaman ya kan dari CGP ini bisa diterapkan. Nah, kalau saya, karena lab itu kan yang pakai kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi saya, kelas 1 tetap saya buat gimana? Kelas 2 saya buat gimana? Nanti kan ada masing-masing kesepakatan itu. Nanti saya gabung. Yang mana? Ada yang sama, ada yang sama tuh nanti. Jadi kan 110 biji aja, ini kan kesepakatan mau perjalanan.
Bu Noni bisa juga dibuat pustaka, buat kesepakatan pustaka idaman di mana, nanti buat lagi kesepakatan pustaka di mana, peraturan-peraturan di mana. Nanti mereka boleh pinjam buku 2 ya atau apa, mungkin minta sama nggak tahu. Jadi ibu nanti gabung semua kelas 1 masuk ya apa, kelas 2 gimana permintaannya kesepakatannya, baru buat nanti pesan-pesan. Kalau bisa kita ibu buat gede, jadi untuk baca oh ya cocok pas. Kalau datang pengawas nanti ada nggak bu peraturannya? Ini ada peraturan yang berlaku pak, dan ini ada peraturan kesepakatan kelas yang terbaru. Berarti yang kita tempel di situ peraturan yang mereka inginkan. Iya, tapi kita sesuaikan dulu kesepakatan dulu, cocok nggak dengan kita, jangan kita jelek kita pasang juga. Kita pilih yang mana sesuai dengan diri kita dan sekolah kita dulu. Jadi bisa di lab, bisa di kantor, bisa juga di kelas. Memang pertama kelas. Jadi makanya wali kelas yang paling dominan dulu. Jadi kebetulan yang ada penilaian kelas terbaik, ya cobalah ibu tunjukkan kreasi ibu. Saran saya tidak usah terlalu banyak dan jangan terlalu kecil print begitu. Kartun saja. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.